Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Medan Elektromagnetika yang beranggotakan saya sendiri yaitu Farel Hafil Al-Raza, lalu teman saya Iqbal Al-Fajar, dan yang terakhir ada Remiko Anugraha. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang medan fungsi waktu dan persamaan Maxwell. Selamat menyimak video pembelajarannya. Hukum Faraday. Pada tahun 1820, Oersted memperlihatkan bahwa sebuah arus listrik dapat mempengaruhi jarum sebuah kompas. Faraday menarik hipotesis bahwa jika sebuah arus dapat menghasilkan medan magnet, maka sebaliknya, sebuah medan magnet pun dapat menghasilkan arus. Konsep medan pada saat itu belum dikenal. Dan sasaran Faraday adalah membuktikan bahwa sebuah arus dapat dihasilkan dari magnetisme. Faraday berkutat seputar permasalahan ini secara putus sambung selama periode 10 tahun, hingga akhirnya berhasil pada tahun 1831. Permasalahan tersebut terselesaikan dengan menyelipkan dua kumparan yang terpisah ke sebuah inti toroida besi yang sama, kemudian menyambungkan sebuah galvanometer ke ujung-ujung kumparan yang satu, membentuk rangkaian tertutup pertama, dan sebuah baterai ke ujung-ujung kumparan lainnya, membentuk rangkaian tertutup kedua. Sejenak setelah rangkaian yang tersambung ke baterai ditutup, Faraday memperhatikan terjadinya penyimpangan sesaat pada jarum galvanometer. Penyimpangan serupa ke arah yang berlawanan terjadi ketika baterai dilepaskan dari rangkaian. Percobaan ini adalah eksperimen pertamanya yang melibatkan medan magnet yang merubah arah, dan hal ini diikuti oleh pembuktian Faraday bahwa sebuah medan magnet bergerak atau sebuah kumparan bergerak juga akan mengakibatkan simpangan pada jarum galvanometer. Gaya gerak listrik pada dasarnya adalah tegangan yang timbul karena pergerakan konduktor berarus dalam sebuah medan magnet, atau karena adanya medan magnet yang berubah-ubah. Arus perpindahan. Arus perpindahan terjadi di antara dua lempeng penghantar paralel yang berisi suatu dielektrikum. Bila antara kedua lempeng diberi tegangan yang berubah terhadap waktu, sehingga antara kedua lempeng terdapat kuat medan listrik yang fungsi waktu. Arus perpindahan total yang menembus sembarang permukaan dinyatakan oleh persamaan integral permukaan, yaitu, dan kita dapat menurunkan versi fungsi waktu dari hukum rangkaian Ampere dengan mengintegrasikan untuk permukaan S dengan rumus sebagai berikut, dan menerapkan teorema Stokes. Sebuah konduktor filamen membentuk sebuah loop yang menghubungkan kedua pelor dan sebuah kapasitor plat sejajar. Sebuah medan magnet fungsi waktu terdapat di daerah di dalam loop ini dan menghasilkan sebuah GGL sebesar V0 cos omega T pada loop. Arus konduksi L sama dengan arus perpindahan yang timbul di antara kedua plat kapasitor. Persamaan Maxwell dalam bentuk titik. Pada persamaan 22, pada dasarnya menyatakan bahwa kerapatan muatan adalah sumber atau pembuangan sin garis-garis flux listrik. Perhatikan bahwa kita tidak lagi dapat mengatakan bahwa semua flux listrik bermula dan berakhir pada suatu muatan, karena bentuk titik dari hukum Faraday pada rumus 20 memperlihatkan bahwa E dan karenanya juga D bisa saja memiliki sirkulasi jika terdapat sebuah medan listrik fungsi waktu. Keempat persamaan ini membentuk basis bagi seluruh teori medan elektromagnetika. Persamaan-persamaan ini adalah persamaan-persamaan diferensial parsial dan menghubungkan medan listrik dan medan magnet dengan satu sama lainnya, dan dengan sumber-sumbernya yaitu muatan dan arus. Persamaan-persamaan Maxwell dalam bentuk integral.
integral dari persamaan-persamaan Maxwell biasanya lebih mudah dikenali jika dikaitkan dengan hukum-hukum eksperimental yang menghasilkan lewat suatu proses generalisasi. Eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan fisika berurusan dengan besaran-besaran dalam skala makroskopik. Dan oleh sebab itu, hasil-hasil yang diperoleh dari lab harus dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan integral. Sebuah persamaan diferensial selalu mempresentasikan sebuah teori. Potensial tertinggal. Potensial fungsi waktu yang biasa disebut sebagai potensial tertinggal karena alasan yang akan segera kita bahas berikut ini. Memainkan peranan terpentingnya dalam masalah-masalah yang melibatkan radiasi, di mana distribusi sumber diketahui secara taksiran. Kita telah mengetahui bahwa skalar potensial listrik V dapat dinyatakan sebagai fungsi dari distribusi muatan statis. Dan berikut ini merupakan rumus-rumus dari potensial tertinggal. Kami kelompok 10. Stay safe everyone. See you next time.